Dalam dunia bisnis, laba sering dianggap sebagai simbol kesuksesan. Semakin tingginya laba, maka akan semakin sukses perusahaan tersebut terlihat. Namun di balik laporan keuangan yang indah, terdapat manipulasi laporan keuangan di dalamnya, yang perlahan akan menghancurkan perusahaan, reputasi, bahkan kehidupan orang-orang di dalamnya. Dan pada akhirnya, yang dicari manusia bukanlah saldo di dalam rekening, tetapi rasa aman, tentram, dan damai di dalam hati. Wirecard adalah perusahaan vintage asal Jerman yang pernah dianggap sebagai masa depan industri pembayaran digital di Eropa. Namun pada tahun 2020, perusahaan mengumumkan bahwa dana sebesar 1,9 miliar euro yang tercatat dalam laporan keuangan ternyata tidak dapat diverifikasi keberadaannya. Dana tersebut diduga sebenarnya tidak pernah ada. Selama bertahun-tahun, laporan keuangan dimanipulasi untuk mempertahankan citra pertumbuhan yang tinggi di mata investor dan pasar. Wirecard menunjukkan bagaimana obsesi terhadap pertumbuhan dapat membuat perusahaan lebih fokus pada persepsi dibanding realitas. Ketika perusahaan takut terlihat gagal, kebohongan mulai dibangun sedikit demi sedikit, hingga akhirnya menjadi sistem yang sulit dihentikan. Akibat skandal ini, perusahaan bangkrut, CEO ditangkap, investor kehilangan dana, dan ribuan karyawan terdampak. Kepercayaan publik terhadap industri vintage juga ikut terguncang. Satu angka palsu dalam laporan keuangan tidak hanya merusak perusahaan, tetapi juga menghancurkan kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Luckin Coffee merupakan perusahaan kopi asal Tiongkok yang berkembang sangat cepat dan disebut sebagai pesaing besar Starbucks. Pada tahun 2020, Luckin mengakui adanya transaksi penjualan palsu bernilai ratusan juta dolar. Penjualan direkayasa agar perusahaan terlihat tumbuh sangat pesat, sehingga mampu menarik investor dan mempertahankan valuasi tinggi. Kasus ini menunjukkan bagaimana tekanan untuk selalu tampil sukses dapat membuat perusahaan mengorbankan integritas demi mempertahankan ekspektasi pasar. Ketika pertumbuhan dijadikan identitas, kegagalan dianggap ancaman yang harus disembunyikan. Setelah fraud terbongkar, saham anjlok drastis, perusahaan dikeluarkan dari bursa Nasdaq, dan reputasi perusahaan rusak. Pertumbuhan yang dibangun di atas angka palsu pada akhirnya hanya menghasilkan kehancuran yang nyata. Toshiba merupakan perusahaan elektronik besar asal Jepang yang dikenal secara global. Pada tahun 2015, Toshiba terungkap telah melebihkan laba perusahaan selama kurang lebih 7 tahun dengan total sekitar 1,2 miliar dolar Amerika. Manipulasi dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengakui keuntungan lebih awal dan menunda pencatatan kerugian agar performa perusahaan tetap terlihat baik. Investigasi menemukan bahwa budaya perusahaan dipenuhi tekanan target laba yang tinggi. Manajemen menuntut hasil positif secara terus-menerus, sehingga banyak pihak di dalam organisasi terdorong memanipulasi angka demi memenuhi ekspektasi. Kasus ini menunjukkan bahwa fraud tidak selalu lahir dari keserakahan individu semata, tetapi juga dari budaya organisasi yang lebih menghargai hasil dibanding kejujuran. Ketika target dijadikan tujuan utama tanpa integritas, manipulasi perlahan dianggap sebagai solusi. Setelah kasus ini terungkap, CEO mengundurkan diri, reputasi Toshiba menurun, investor kehilangan kepercayaan, dan perusahaan mengalami kerugian besar. Keuntungan yang diperoleh melalui kebohongan mungkin menyelamatkan citra perusahaan sementara, tetapi tidak mampu menyelamatkan ketenangan batin orang-orang yang hidup di dalamnya. Dari ketiga kasus tersebut, terlihat bahwa manipulasi mungkin menghasilkan keuntungan sesaat, tetapi selalu membawa risiko yang besar. Risiko tersebut bukan hanya berupa hukuman hukum atau kerugian finansial, tetapi juga kegelisahan batin, tekanan psikologis, dan hilangnya nama baik. Dalam konteks ini, Tuhan sebagai pelindung bukan berarti manusia terbebas dari tekanan, target, atau kesulitan hidup. Namun perlindungan Tuhan hadir dalam bentuk hati yang tenang, keberanian untuk jujur, dan dijauhkan dari keputusan yang menguntungkan sesaat tetapi merusak dalam jangka panjang. Bonus hasil manipulasi mungkin menambah saldo rekening, tetapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak, rasa aman, dan martabat. Rezeki sejati bukan hanya tentang jumlah, melainkan keberkahan, kecukupan, dan hidup tanpa hutang moral kepada publik.